Bab 1221. Stellario menatap Jonathan dengan mata terbelalak, yang berlutut di tanah dengan posisi yang aneh. Baiklah, aku akan menjadi gila. Anda punya keberanian, Anda anak laki-laki. Di dunia luar, 8 keluarga terhormat tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk Jonathan. Dia dipuji sebagai individu yang luar biasa dengan tekad yang tak tertandingi dan seorang pejuang yang kejam. Di antara anggota inti dari 8 keluarga terhormat, Jonathan digambarkan sebagai pahlawan tanpa emosi dan tak tergoyahkan yang lebih memilih mati daripada menyerah. Dia identik dengan peperangan dan berdarah dingin. Namun, setelah mengenal Jonathan, Stellario akhirnya mengerti bagaimana Jonathan bisa mencapai posisinya saat ini. Itu melalui kegigihan yang tak kenal malu. Di dunia luar, Jonathan memerintah lebih dari 1 juta orang sebagai Asura. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia bisa berlutut dengan begitu mudah dan lancar? Terbuat dari apakah lututnya itu? Stellario menatap wanita di depannya, wajahnya dipenuhi rasa frustrasi. Saya memang orang luar, jadi apa yang akan Anda lakukan? Sederhana saja, wanita itu terkekeh pelan, lalu berbalik untuk melihat Jonathan, yang setengah berlutut di depannya. Bunuh orang dari desa hulu ini dan bawa orang luar itu pergi. Swoosh! Saat suara wanita itu bergema, sebuah anak panah tajam melesat di udara, mengarah langsung ke wajah Jonathan. Bayangan emas dari lonceng perunggu muncul, dan anak panah itu melewati Jonathan sambil memercikkan api saat dibelokkan ke samping. Serang! Jonathan berteriak. Dengan pedang surga tergenggam erat di tangannya, Jonathan dengan cepat mengayunkannya ke pinggang ramping wanita itu, memanfaatkan momen perisai roh dari lonceng perunggu menghilang. Di sisi lain, gerakan Seboksia bahkan lebih cepat. Sebagai seorang kultivator alam ilahi, dia secara mengejutkan tidak berguna dalam pertempuran melawan binatang iblis. Sekarang dia bertemu dengan para pembudidaya manusia ini di dalam dunia kecil, dia akhirnya bisa melepaskan potensi penuhnya tanpa ragu-ragu. Kekuatan hidup terpancar darinya, berubah menjadi rantai hijau pucat yang dengan cepat mengikat ke-8 pria kekar di sekelilingnya. Dengan tarikan kuat darinya, orang-orang itu terlempar ke tanah seperti karung. Segera setelah kedua belah pihak bertarung, kombinasi yang luar biasa dari alam superior Seboksia dan kekuatan yang luar biasa dengan cepat menentukan hasilnya. Sementara itu, wanita cantik itu dengan anggun mendarat di sebuah pohon kuno yang jauh di sana. Kamu bukan dari desa hulu. Mereka tidak mungkin memiliki seorang pembudidaya alam dewa, kata wanita itu dengan cemas kepada Jonathan saat dia melihat rekan-rekannya ditangkap. Jonathan mendekati seorang pria bertubuh kekar dengan pedang surga yang dipegang teguh di leher pria itu. Jika Anda menyingkirkan ular-ular ini dan membiarkan kami pergi, saya akan mengampuni mereka. Di sisi lain, Stellario hanya bisa berjalan dengan ekspresi tidak senang setelah menyaksikan penyelesaian pertempuran yang cepat oleh Jonathan dan Seboksia. Semua tindakan berlutut dan mengakui aku tadi adalah bagian dari rencanamu untuk membuatku lengah, bukan? Ahem. Jonathan berdeham dengan canggung dan mengalihkan pandangannya dari Stellario untuk kembali fokus pada wanita di depannya. Apa kau dengar apa yang kukatakan? Singkirkan ular-ular ini dan biarkan kami pergi. Itu tidak mungkin. Wanita itu berdiri di atas pohon dan berbicara dengan tenang, lalu dia merogoh kantong di pinggangnya dan mengeluarkan sesuatu yang menyerupai peluit. Selanjutnya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Peluit yang menusuk bergema di seluruh lembah, segera menarik perhatian ular-ular di sekitarnya. Dengan kepala terangkat tinggi, mereka dengan cepat menyerbu ke arah Jonathan dan yang lainnya setelah mendengar suara itu. Satu langkah lagi, dan aku akan membunuh mereka. Pedang Jonathan menusuk bahu pria kekar di tanah, yang mengeluarkan dengusan teredam. Terlepas dari kenyataan bahwa tulangnya patah oleh pedang surga, dia menolak untuk menyerah. Tepat pada saat itu, suara peluit dari wanita di atas pohon kuno tiba-tiba berhenti. Di belakang wanita itu, bentuk energi spiritual Seboksia terwujud perlahan. Kemudian, dia menjambak rambut wanita itu dan dengan paksa melemparkannya ke depan Jonathan. Siapa kalian? Jonathan mengerutkan alisnya dan bertanya pada wanita itu. Sebelumnya, ketika dia menyamar sebagai penduduk desa dari desa hulu, dia melakukannya di bawah perlindungan perisai roh dari lonceng perunggu. Benda itu dapat memblokir semua energi spiritual dan indera spiritual,
sehingga mustahil bagi orang-orang ini untuk melihat tingkat kultivasinya. Namun, mereka membuat keputusan untuk membunuhnya, yang seharusnya orang lokal di sekitar sini. Meskipun para utusan kota luar itu tidak lebih dari algojo yang tidak menunjukkan belas kasihan, fakta bahwa mereka bertindak tanpa penyelidikan sedikit pun tampak mencurigakan. Lebih jauh lagi, bagaimana ular-ular liar ini bisa begitu patuh dan berada di bawah kendali mereka? Jika Anda ingin membunuh kami, bunuhlah kami. Jangan sia-siakan napasmu. Meridian gadis itu disegel oleh Seboxia, membuatnya tidak berdaya seperti manusia biasa tanpa sarana untuk melawan. Meski begitu, dia dan 8 pembudidaya alam Dewa Fase selanjut lainnya tidak mengucapkan satu pun permohonan belas kasihan, mereka benar-benar kacang yang sulit untuk dipecahkan. Kau bukan utusan dari kota luar. Jonathan dengan ragu-ragu bertanya lagi setelah melirik lawan yang mengertakkan gigi. Gadis itu mencibir, utusan dari kota luar. Omong kosong apa ini tentang utusan? Mereka hanya sekelompok pembunuh yang secara psikologis bengkok. Pada saat itu, gadis itu menatap Jonathan seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kau juga bukan dari kota luar. Tidak bercanda, Jonathan menarik pedangnya dan menyimpannya. Sekarang dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Baik dia dan orang-orang di hadapannya telah salah mengira satu sama lain sebagai utusan dari kota luar, dan kesalahpahaman ini telah meningkat. Kami berdua bukan berasal dari sini, atau orang luar, seperti yang Anda sebut. Saya mencuri pakaian ini ketika kami berada di desa Hulu. Saat Jonathan berbicara, dia mengeluarkan sekantong cetos panas dari cincin penyimpanannya dan menggunakan energi spiritualnya untuk secara paksa memberi makan sepotong kepada setiap orang yang ada di tanah. Pada awalnya, mereka menolak, tetapi rasa dari cetos panas itu terlalu menggoda untuk ditolak. Setelah mereka menggigit cetos panas itu, mata mereka terbelalak saat melihat tangan Jonathan. Penduduk asli ini, yang telah terkurung di dalam dunia kecil selama beberapa tahun yang tidak diketahui, tidak dapat menolak daya tarik berbagai bahan tambahan makanan dari dunia luar. Mereka pasti bukan berasal dari sekitar sini. Camilan ini sangat lezat. Kami belum pernah mencicipi yang seperti ini sebelumnya. Pria kekar yang telah terluka oleh Jonathan menatapnya dengan penuh semangat. Tatapannya yang serakah membuat Jonathan merinding. Baiklah, bagaimana kalau saya berikan sisanya? Jonathan mengulurkan tangannya dan memberikan setengah kantong cetos panas yang tersisa kepada pria itu, yang dengan cepat mengambilnya dan dengan hati-hati menyimpannya di dalam tas penyimpanannya. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya dia telah mendapatkan harta karun yang berharga. Kamu telah memberiku camilan yang lezat. Mulai sekarang, kamu adalah sahabatku. Saya Abraham Rosario. Saat pria itu berbicara, dia mengambil langkah maju, sedikit membungkukkan badannya dan memukul dadanya dengan tangan kanannya. Di sampingnya, Stellario benar-benar tercengang sekarang. Abraham, bahu kirimu masih berdarah, dan dialah yang menyebabkannya. Apakah Anda mengatakan bahwa sekantong cetos panas dapat menggantikannya? Itu konyol, bukan? Jonathan menoleh dan menatap Stellario. Apa, Anda tidak bisa menerimanya? Mengapa kamu tidak mengambil beberapa cetos panas dan memberikannya kepada temanku Abraham juga? Apa-apaan? Mulut Stellario ternganga saat dia menatap Jonathan. Sialan, kultivator mana yang tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain menyimpan cetos panas di dalam cincin penyimpanan mereka? Bab 1222. Cincin penyimpanan adalah brankas pasokan bergerak milik seorang kultivator. Secara umum, para kultivator akan menyimpan senjata, ramuan, baju perang, atau barang yang sangat berharga lainnya yang paling penting di dalam cincin penyimpanan mereka. Meskipun barang-barang ini sangat bervariasi, mereka semua adalah hal-hal penting yang menentukan apakah seorang kultivator dapat bertahan hidup dalam situasi kritis. Selain itu, cincin penyimpanan biasanya tidak terlalu besar. Paling-paling, mereka memiliki kapasitas 1 atau 2 meter kubik. Cincin penyimpanan berukuran 10 meter kubik dianggap langka, dan hanya para tetua dari keluarga terhormat atau tokoh penting yang memiliki cincin sebesar itu. Namun demikian, cincin penyimpanan yang dikenakan Jonathan di tangannya adalah cincin yang sangat besar, dengan kapasitas 300 meter kubik. Dia mendapatkannya dari Vladimir Vasquez yang sudah meninggal dari Sekte Phoebus di Sumerbang Abis. Sekte Phoebus pernah menjadi salah satu dari 15 sekte tersembunyi di Canaya,
tapi kemudian menurun dan berakhir dengan keadaannya yang sekarang. Jika tidak, cincin penyimpanan seperti itu akan dianggap sebagai harta karun berharga yang sangat didambakan oleh kekuatan apapun, jauh di luar jangkauan Jonathan. Cincin ini kebetulan merupakan salah satu cincin penyimpanan yang paling awal yang diperoleh Jonathan, jadi baginya, sepertinya cincin penyimpanannya selalu kosong. Selain itu, dia telah merampas lebih dari 200 cincin penyimpanan dari Antoine, jadi dia merasa bahwa cincin seperti ini sudah sangat umum. Sejak saat itu, ia tidak pernah peduli dengan tempat penyimpanan koleksi cincinnya. Itulah mengapa cincin Jonathan bahkan berisi bom dan senjata anti pesawat yang bisa dibongkar pasang. Dia tidak pernah merasa bahwa itu tidak pantas untuk disimpan di sana. Namun, orang lain tidak seperti dia. Sebagai contoh, Stellario hanya memiliki cincin penyimpanan sekitar 10 meter kubik. Sebagai keturunan keluarga Mallory, dia sudah memiliki banyak botol dan stopless untuk dibawa. Di mana dia akan menemukan ruang untuk makanan ringan. Bahkan, dia hanya membawa beberapa bungkus bumbu untuk sup daging sapi favoritnya. Namun, ia tidak mungkin membagikan bungkusan bumbu berminyak itu kepada penduduk asli di depannya, bukan? Melihat Jonathan melepaskan penduduk asli satu persatu dan menggunakan cetos panas sebagai alat tawar-menawar untuk ditukar dengan tanaman ajaib mereka, Stellario merasa tidak senang. "Hei, tidakkah kita perlu mendiskusikan beberapa hal penting?" Stellario bertanya. "Hal penting apa?" Jonathan menyeringai, memegang ginseng tebal di tangannya. Ketika Stellario terus memperhatikan Jonathan menukar cetos panas dengan berbagai macam barang, wajahnya menjadi gelap. "Kita bisa memastikan bahwa kita adalah orang luar, tapi bagaimana dengan identitas mereka? Bagaimana Anda bisa begitu yakin mereka bukan utusan kota luar?" Kata-kata Stellario membuat kelompok itu sedikit tertegun. Tiba-tiba, gadis yang terlihat sangat cantik itu meniup peluitnya dengan sekuat tenaga. Ular-ular di sekitarnya mundur seperti air pasang, dan gadis itu jungkir balik ke serigala hijau. "Ayo pergi, aku akan membawamu ke desa kami. Begitu kita sampai di desa kami, kamu akan tahu semuanya." Pria kekar dengan cedera bahu itu juga berbicara kepada Jonathan dan yang lainnya. Satu persatu, mereka melompat dan mendarat di punggung serigala hijau, tapi tidak ada yang duduk bersama gadis itu. "Ayo!" Pria itu menepuk serigala hijau di bawahnya dan berteriak keras pada Jonathan, ingin dia naik bersama. Serigala hijau itu panjangnya lebih dari 10 meter, dengan punggung yang lebih nyaman dan stabil daripada punggung kuda. Serigala itu tidak terlalu ramai, bahkan dengan beberapa orang yang duduk di atasnya. Jonathan tidak rewel dengan siapa dia harus duduk, jadi dia melompat dan duduk di depan pria itu. "Saya tidak menyangka kalian adalah orang-orang yang sopan. Jika itu saya akan memilih untuk menaiki serigala hijau yang sama dengan gadis cantik itu dan menikmati pemandangan bersama. Itu benar-benar romantis." Saat serigala hijau berlari ke depan, Jonathan melihat siluet gadis yang memimpin dan tertawa kecil saat dia berbicara. Abraham, yang masih makan cetos panas, menggaruk-garuk kepalanya dengan bingung. "Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan, tapi saya pikir saya mengerti ketika Anda mengatakan Anda tidak ingin naik dengan serigala yang sama." Tubuh besar Abraham mendekat ke telinga Jonathan sambil berbisik, "Marilyn Newman adalah gadis yang baik, tapi sayangnya penampilannya agak." Abraham menghela napas. Jonathan menatap ke depan pada sosok yang menunggangi serigala hijau yang dengan anggunnya naik dan turun dengan setiap lompatan yang dilakukan serigala itu. Gadis itu memiliki wajah yang cantik, kulit yang putih, dan bentuk tubuh yang mengagumkan. Bahkan suaranya pun sangat jernih. "Dia terlihat sangat cantik bagiku," kata Jonathan, merasa agak bingung. Namun, setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melihat Abraham menatapnya dengan tatapan iba. "Jonathan, kamu adalah orang yang baik, jadi izinkan saya mengatakan ini padamu. Marilyn sudah seperti keluarga bagi kami, tapi sejujurnya, penampilannya mungkin berada di urutan paling bawah di seluruh desa." "Tidak mungkin, apa kamu serius?" Stellario, yang telah melompat ke atas serigala mereka dan mendarat di belakang Abraham, berseru. "Abraham, apakah semua gadis di desamu terlihat secantik ini?" Stellario merogoh tempat penyimpanannya dan mengeluarkan sebungkus bumbu semur daging sapi. "Abraham, ini adalah pertemuan pertama kita,
dan saya tidak punya sesuatu yang mewah untuk diberikan kepada Anda. Tapi ini adalah makanan yang enak. Rebus air, tambahkan bumbu, lalu rebus irisan daging binatang di dalamnya. Rasanya lezat dan bahkan lebih enak daripada cetos panas. Mendengar penjelasan Stellario, Abraham menyeringai dan menyimpan bumbu semur daging sapi itu di dalam tasnya. Saya tidak bodoh, Stellario. Saya tahu apa yang kamu maksud. Namun, masalah cinta membutuhkan persetujuan bersama. Aku hanya bisa menjadi mak comblang untukmu. Selebihnya terserah padamu. Mendengar itu, Stellario menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan penuh semangat. Tentu saja, Abraham, serahkan padaku. Kamu hanya perlu membantuku dalam perjodohan, dan aku akan mengurus sisanya. Setelah berhasil, aku pasti akan memberimu imbalan yang besar. Abraham mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Stellario, istri saya memiliki seorang adik perempuan yang sangat cantik. Saat kami kembali, saya akan menanyakannya. Tapi saya tidak bisa menjamin hasilnya. Lagi pula, meskipun kalian berdua adalah orang yang baik dan memiliki kekuatan yang lumayan, kalian terlihat agak lemah. Mendengarkan kata-kata Abraham, Stellario menyeringai. Kalian sekuat banteng. Dibandingkan kalian, tentu saja, kami terlihat lemah. Kalau begitu, Abraham, tolong ucapkan beberapa kata yang baik untukku. Saya pasti akan membalasnya dengan baik. Dia mengeluarkan sebotol bir dari tempat penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Abraham. Abraham, nikmati sup daging sapi dengan bir ini. Ini adalah pasangan yang sempurna. Jonathan memandangi kedua pria penuh nafsu di depannya, merasa tak berdaya sambil menghela napas. Memang, tidak peduli seberapa maju teknologi atau masyarakat berkembang, kecenderungan alami manusia terhadap nafsu tetap tidak berubah dan jelas. Namun demikian, entah mengapa, Jonathan merasa ada yang tidak beres ketika dia mendengar perkataan Abraham. Setelah melewati pegunungan dan hutan selama lebih dari setengah jam, kelompok itu akhirnya tiba di sebuah lembah. Serigala hijau Merilin berhenti di depan sebuah kolam. Kemudian, Merilin dan yang lainnya mengeluarkan sepotong zamrud dari tas penyimpanan masing-masing. Abraham mengeluarkan 2 buah zamrud dari sakunya dan menyerahkannya kepada Jonathan dan Stellario. Simpan ini adalah tanda masuk. Bab 1223. Ini adalah sebuah formasi, kata Seboxiasem dengan tenang di dalam medan kesadaran Jonathan. Jonathan melihat air terjun yang menjulang tinggi di atas kolam. Di balik air terjun ini, tidak, itu ada di dalam air. Segera setelah Seboxia selesai berbicara, serigala raksasa di bawah Jonathan menerkam ke dalam air. Jangan bertindak sembrono, teriak Stellario, seolah-olah ada yang baru saja memprovokasinya. Jika Jonathan tidak mencengkeramnya, Stellario pasti sudah melompat ke bawah serigala itu dan melarikan diri. Bagi keluarga Mallory, parasit adalah fondasi mereka. Serangan, pertahanan, dan bahkan mundur mereka dapat sangat dibantu oleh parasit, membuat teknik mereka serbaguna dan sulit untuk dilawan. Namun, ada satu hal yang ditakuti oleh keluarga Mallory, air. Para pembudidaya bisa menahan nafas di bawah air selama setengah jam, bahkan jika mereka baru mencapai alam superior. Tapi hal yang sama tidak berlaku untuk parasit. Ketika berbicara tentang parasit yang dipelihara sebagai senjata, sebagian besar parasit hanya bisa bernapas di darat selain beberapa spesies langka yang mampu bertahan hidup di air. Sekarang, setelah Stellario terseret ke dalam air, sebagian besar kemampuannya akan menjadi tidak berguna. Tentu saja, dia akan panik. Jonathan dengan kuat memegang Stellario, yang berusaha melepaskan diri. Tenanglah, mereka bukan ancaman bagi kita. Omong kosong. Stellario mengertakkan gigi, memelototi Jonathan. Bahkan kamu pun berbahaya bagiku. Saat mereka berbicara, cahaya putih cemerlang meletus dari bawah serigala hijau. Rasa pusing yang hebat menyelimuti mereka. Bahkan Jonathan pun sempat linglung. Itu adalah sebuah formasi portal. Sebelum dia bisa melawan, Jonathan mendapati dirinya berdiri di sebuah gua bawah tanah yang luas. Sebuah tombak yang berkilauan menari-nari di bawah kerlap-kerlip cahaya api, menciptakan pemandangan yang memukau sekaligus mengerikan. Blar, Stellario berlutut di samping dan muntah-muntah tak terkendali, diliputi oleh rasa tidak nyaman yang intens yang disebabkan oleh formasi portal. Kami telah kembali, Abraham mengumumkan dengan lantang kepada para penjaga yang memegang tombak panjang. Para penjaga menyarungkan senjata mereka.
Salah satu dari mereka menatap Abraham sambil tersenyum. Aku tahu itu kau, tapi aturan harus diikuti. Tentu saja. Abraham dan yang lainnya berdiri diam, tunduk pada pemeriksaan menyeluruh dari para penjaga yang berjalan melewati mereka dengan batu roh khusus. Ini adalah batu roh yang dapat mendeteksi fluktuasi energi spiritual. Tidak peduli seberapa terampilnya seseorang dalam mengubah penampilannya menggunakan batu roh, dia akan tetap ketahuan, kata Abraham kepada Jonathan sambil tersenyum. Mengerti, ini seperti pemeriksaan keamanan di stasiun kereta api. Jonathan dan Stellario berdiri tegak sementara yang lain memeriksa mereka. Para penjaga dengan teliti memeriksa Abraham dan yang lainnya. Namun, ketika mereka sampai di depan Jonathan dan Stellario, mereka dengan cepat melewati mereka tanpa mempertanyakan riwayat perjalanan mereka. Mereka langsung memberikan izin kepada mereka berdua untuk lewat. Cara pemeriksaan yang aneh itu membuat Jonathan dan Stellario bingung. Abraham, bukankah seharusnya mereka menginterogasi kita lebih banyak? Mengapa mereka menunjukkan ketertarikan yang lebih besar pada Anda? Jonathan bertanya dengan bingung. Abraham tertawa kecil. Semua orang di sini bisa dipercaya, jadi selama mereka memastikan bahwa tidak ada yang menyamar sebagai kita, mereka tidak akan terlalu memperhatikan orang-orang lain yang kita bawa. Begitulah cara kami berkumpul. Saat Abraham berbicara, kelompok itu berbelok di sebuah sudut gua. Cahaya lembut matahari memasuki pandangan mereka. Sebuah desa kecil yang tenang muncul di bawah mereka. Kita sudah sampai. Ini desa kita, kata Merilin kepada Jonathan dan Stellario. Ia kemudian mengeluarkan jubah linen tambal sulam, yang terbuat dari potongan-potongan kain yang dijahit menjadi satu, dari tempat penyimpanannya. Setelah mengenakan jubah itu dan membungkusnya dengan erat, Merilin mengeluarkan sebuah pengait dan menggantungkannya pada sebuah kabel besi yang halus di dekat pintu masuk gua. Mendorong kakinya ke tanah dengan lembut, dia bergelantungan di kabel dan meluncur ke arah desa yang jauh. Ketinggian yang tinggi. Saya tidak menyangka kalian begitu kreatif, kata Stellario sambil tersenyum. Abraham, mengapa Merilin membungkus dirinya seperti itu? Apakah ada kebiasaan aneh saat memasuki desamu? Baiklah, Abraham menghela napas. Itu semua karena penampilan. Merilin merasa sangat tidak percaya diri dengan penampilannya. Begitu juga dengan semua orang di desa. Mereka lebih suka dilihat sebagai monster daripada mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Abraham, Stellario menepuk pundaknya. Saya percaya bahwa kecantikan seseorang tidak ada hubungannya dengan penampilan mereka. Yang penting adalah kebaikan di dalam hati mereka. Ngomong-ngomong, bukankah adik iparmu, yang lebih cantik dari Merilin, ada di desa ini? Abraham mengangguk. Iya, aku bisa memperkenalkanmu padanya nanti. Kamu adalah teman sejati. Stellario mengeluarkan labu dari tempat penyimpanannya dan dengan terampil melompat ke kabel besi. Dengan teriakan aneh, dia meluncur menuruni gunung. Jonathan memperhatikan para pejuang meluncur turun satu per satu. Karena penasaran, dia menepuk pundak Abraham. Saya penasaran, Abraham, apakah kakak iparmu memiliki sosok seperti Merilin? Siapa yang kamu pikir kamu hina? Jawab Abraham, sedikit tidak senang. Kakak ipar saya adalah lambang kecantikan di desa ini. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki bentuk tubuh yang sama dengan Merilin? Saya akan membiarkan hal ini karena kami berteman. Saya tidak akan bersahabat lagi jika Anda menghina keluarga saya seperti itu. Dia menambahkan, setelah kita sampai di sana, saya akan memperkenalkan Anda dan Stellario kepada kakak ipar saya. Hanya saja, jangan sampai rahangmu terlalu turun. Dengan itu, Abraham mengaitkan dirinya ke kabel besi dan turun dengan cepat. Jonathan hanya bisa menyeka keringatnya saat melihat Abraham menghilang di lereng gunung. Merilin, yang berdiri di ketinggian sekitar 175 cm, memiliki tubuh yang montok dan memikat. Berat badannya sekitar 45 kg. Selain itu, ia memiliki kulit yang putih dan tubuh yang ramping yang diasah melalui latihan yang konstan. Dengan kecantikan dan bentuk tubuhnya, Merilin akan menjadi hit instan di dunia luar. Dia akan menarik perhatian siapapun yang lewat meskipun dia hanya berdiri di pinggir jalan. Namun, di sini, dia dipandang jelek. Jonathan awalnya bingung, bertanya-tanya bagaimana mungkin di desa itu ada begitu banyak wanita cantik. Akhirnya, ia memahami bahwa definisi kecantikan itu sangat subjektif, berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain.
Marilyn memiliki tubuh yang ramping. Dalam hal ini, adik ipar Abraham yang cantik. Semoga berhasil, Stellario. Menyeringai nakal membayangkan reaksi Stellario, Jonathan melompat ke kabel besi dan berlari menuruni gunung. Gua yang mereka masuki tampak seperti ruang bawah tanah, tetapi sebenarnya gua itu bertengger tinggi di tebing yang tingginya lebih dari 200 meter di atas permukaan tanah. Mengikuti kabel besi, Jonathan akhirnya mencapai ujung lain setelah setengah menit. Mereka tiba di alun-alun desa yang ramai. Berita tentang kembalinya Abraham telah menarik kerumunan penonton yang penasaran. Ketika Jonathan mengamati sekelilingnya sebentar, dia membenarkan dugaannya. Di sini, di tengah-tengah penduduk desa dari segala usia dan jenis kelamin, mereka semua terlihat sangat berotot. Bab 1224. Stellario berdiri di sisi Abraham, dengan penuh perhatian mendengarkan saat Abraham memperkenalkan dirinya. Sementara itu, dia tersenyum kepada orang-orang di sekelilingnya dengan sungguh-sungguh. Dan lihatlah, inilah bukti bahwa mereka adalah orang luar. Abraham dengan bangga menyatakan, sambil menunjukkan sekantong cetos yang masih panas. Para penonton yang tertarik tidak bisa tidak berdiskusi di antara mereka sendiri ketika melihat sekantong cetos panas. Apa itu? Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari baunya, pasti sangat enak. Apakah mereka benar-benar orang luar? Para penduduk desa terlibat dalam diskusi yang hidup sementara Jonathan mendarat di tanah. Sambil melirik ke arah Jonathan, Abraham mengulurkan tangannya dan berkata, "Ini Jonathan Goldstein. Dialah yang memberi kita cetos panas. Mulai sekarang, dia akan menjadi teman kita. Ingatlah seperti apa tampangnya. Bukankah ini cara yang tidak formal untuk memperkenalkan kita?" Jonathan bergumam kepada Abraham. Dalam situasi seperti ini, bukankah seharusnya kita menemui kepala desa atau orang yang posisinya lebih tinggi terlebih dahulu? Sepertinya Abraham berencana untuk membawa Stellario dan saya dalam sebuah pawai. Abraham menyelipkan sekantong cetos panas dan dengan ceria melingkarkan lengannya di bahu Jonathan. "Aku memastikan bahwa mereka mengenalimu sehingga mereka tidak akan salah mengira bahwa kamu akan disakiti selama perang." "Perang?" Jonathan menatap kosong ke arah Abraham. "Perang melawan siapa?" "Yianopolis," jawab Abraham dengan tegas. "Apakah Anda pikir begitu mudah untuk memasuki desa kami?" Saat Abraham berbicara, dia menoleh ke arah penduduk desa. "Tahukah Anda bagaimana desa ini didirikan? Semua orang di sini telah menderita di bawah penindasan Yianopolis. Mereka tidak dapat menanggungnya lebih lama lagi, jadi mereka dipilih oleh kami untuk datang ke sini." Ketika Jonathan mendengarkan kata-kata Abraham, ia mengamati orang-orang yang bersukacita di sekelilingnya. Sulit membayangkan kesulitan yang mereka alami sebelumnya. Sejak memasuki desa ini, Jonathan merasa seolah-olah dia telah masuk ke dalam surga. Hidup terasa puas, damai, dan harmonis. Setiap orang dewasa yang berkultivasi setidaknya telah mencapai alam dewa. Meskipun Abraham tidak menyebutkannya sebelumnya, Jonathan secara kasar dapat menebak bahwa desa itu adalah kekuatan lain selain 108 desa. Awalnya, dia mengira mereka hanya membangun utopia baru di sini. Namun, menjadi jelas bahwa mereka berniat untuk berperang melawan Yianopolis dari perkataan Abraham. Memang, dimanapun ada penindasan, akan ada perlawanan. Itu mirip dengan dunia luar, di mana tujuan akhir dari kantor Asura adalah untuk menggulingkan pemerintahan 8 keluarga terhormat. Di sini, tujuan utama rakyat tampaknya adalah untuk menggulingkan pemerintahan Yianopolis yang menindas. Abraham menatap dengan bangga kepada orang-orang di sekelilingnya. "Puan Goldstein, tahukah Anda bahwa ketika nenek moyang kita pertama kali tiba di sini, hanya ada beberapa lusin orang? Tapi sekarang, setelah ratusan tahun, kami telah menyambut banyak kawan dengan tujuan yang sama. Populasi kami sekarang melebihi 20.000 orang." 20.000. Jonathan mulai merenung dalam hati. Meskipun jumlah itu tampak seperti banyak orang, namun mereka masih jauh dari mampu mencapai banyak hal. Desa terkecil dari 108 desa itu memiliki setidaknya 10.000 orang. Beberapa bahkan memiliki puluhan ribu orang. Jika dia memasukkan semua kultivator yang tersebar di seluruh dunia kecil, mungkin ada lebih dari 3 juta orang. Untuk mengelola populasi sebesar itu, Yianopolis pasti memiliki cukup banyak pembudidaya alam dewa.
Jonathan telah mendiskusikan masalah ini dengan Grayson sebelumnya. Ada beberapa kasus pembudidaya yang telah berlatih secara diam-diam dan memimpin pemberontakan dengan kekerasan di desa-desa. Namun, mereka bahkan tidak mencapai kota dalam. Ribuan utusan di kota luar dengan cepat menekan pemberontakan. Menurut Grayson, ribuan utusan kota luar hanya dikirim ke desa-desa di mana ada pemberontakan. Untuk mencegah kerusuhan menyebar, utusan dikirim oleh kota luar untuk menekan desa-desa meskipun belum ada pemberontakan yang terjadi di sana. Hampir 100 orang kultivator alam suci dikirim ke setiap desa. Mereka ditugaskan untuk membunuh setiap pembudidaya yang tidak mematuhi perintah. Melihat statistiknya, akan sulit bagi desa Abraham yang berpenduduk 20.000 orang untuk menembus kota luar. Abraham, kata Jonathan sambil menatap Abraham dengan cemberut. Saya tidak bermaksud mengorek informasi, tapi saya punya pertanyaan. Berapa banyak dari desa-desa ini yang telah Anda dirikan secara keseluruhan? Abraham menatap Jonathan dengan curiga. Mengapa kamu bertanya? Melihat reaksi Abraham, Jonathan menyadari bahwa Abraham telah salah paham dengan maksudnya. Dia segera menjelaskan, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud mengumpulkan informasi tentang Anda. Tetapi berdasarkan apa yang saya ketahui tentang kekuatan Yianopolis, akan sulit bagi Anda untuk berhasil hanya dengan 20.000 orang. Sebelum Abraham sempat menjawab, sebuah suara riang terdengar dari belakang mereka. Itulah mengapa kami membutuhkan bantuan orang luar sepertimu. Jonathan menoleh dan melihat seorang pria tua berdiri beberapa meter jauhnya dengan sebuah tongkat. Ada seseorang yang memeganginya. Jonathan tidak tahu berapa umur orang tua itu. Wajahnya mengendur, seolah-olah kulitnya bisa terlepas dari tulangnya kapan saja, membuatnya tampak sangat tua. Ketika orang tua itu muncul, semua orang, termasuk Abraham, melangkah maju dengan kaki kirinya dan memberi hormat. Sage, salam hormat bergema di seluruh tempat itu. Semua orang di alun-alun desa, kecuali Jonathan dan Stellario, berlutut. Stellario berlari ke sisi Jonathan. Sepertinya kita sudah bertemu dengan kepalanya. Kepala, Jonathan menjawab pelan, apakah kamu pikir ini keluarga Mallory? Anda harus memanggilnya kepala suku. Ketua, Stellario cemberut. Ini tidak seperti kita berada di suku hutan. Mereka berdua mendekati pria tua itu dan mengangguk sedikit untuk memberi hormat. Saya Jonathan Goldstein. Salam untuk Anda, Pak. Saat Jonathan berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk pada pria tua itu. Namun, ketika Jonathan membungkuk, dua kekuatan energi spiritual yang tak terlihat muncul dari sisi pria tua itu dan mencengkeram pergelangan kaki mereka. Apa-apaan ini? Seru Stellario kaget. Jonathan mencengkeram kerah bajunya dan melemparkannya ke samping. Sambil memegang papan catur yang berputar, Jonathan menatap pria tua itu dengan penuh emosi. Pak, ini pertama kalinya kita bertemu. Kita tidak memiliki dendam satu sama lain. Apa maksud dari semua ini? Bunuh mereka, perintah pria tua itu. Pria dan wanita di sampingnya, keduanya adalah kultivator muda di Gathrilem, bergegas menuju Jonathan dan Stellario tanpa ragu-ragu. Kita seharusnya tidak mempercayai orang-orang ini. Teriak Stellario, menghindari serangan wanita itu dan mencengkeram pergelangan tangannya. Mati! Stellario mencengkeram tangan kanannya erat-erat di sekitar wanita itu, berusaha melemparkannya ke samping. Namun, dia menyadari bahwa dia jauh lebih lemah dari wanita itu. Merasa kakinya seperti tertusuk paku besi, dia kehilangan keseimbangan dan terangkat tinggi ke udara. Bab 1225. Apa-apaan ini? Gadis itu mencengkeram pinggang Stellario dan melemparkannya ke bawah seperti boneka kain. Sinar ungu melesat keluar, dan Stellario melihat bintang-bintang di depannya. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia terlempar lagi. Itu adalah formasi portal Jonathan di papan catur ilahi. Bisakah kamu bertarung? Jonathan berteriak pada Stellario dengan keras. Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia telah menyelamatkan Stellario 2 kali. Sudah cukup sulit bagi Jonathan untuk menangani lawannya. Jika ia harus menjaga punggung Stellario juga, itu akan sangat menantang. Dengan sebuah gerakan dari jari-jarinya, Jonathan menghilang tepat sebelum pukulan sang kultivator pria itu mendarat ke arahnya. Ia lalu muncul kembali di samping pria itu dan menendangnya. Bang! Terdengar suara erangan, dan kultivator pria itu mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya dari serangan Jonathan.
Suara cakaran yang tajam terdengar. Pembudidaya pria menginjak papan catur ilahi dan mendarat kembali di alun-alun desa. Pada saat itu, pembudidaya wanita juga melompat dan mendarat di tanah. Mereka berdua menyadari bahwa papan catur ilahi adalah medan kekuatan Jonathan. Karena itu, mereka tidak berani menginjaknya lagi. Jonathan dan Stellario berdiri bersama dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Karena kalian tidak menerima orang luar, kami akan pergi. Tidak perlu berkelahi, kata Jonathan dengan dingin. Meskipun kedua pria itu mendapat perlindungan dari Seboxia, desa itu memiliki lebih dari 20.000 orang. Bahkan jika setengah dari mereka adalah anak-anak, setidaknya ada 10.000 orang di alam dewa. Dia tidak akan bisa menggunakan Heavenly Principle, jadi tidak perlu khawatir tentang jumlah kekuatan hidup yang dia simpan di Seboxia. Bahkan jika semua orang itu berdiri dalam satu barisan dan mengizinkannya untuk membunuh mereka, dia ragu dia akan punya waktu untuk melakukannya. Sekarang pihak lain telah menunjukkan permusuhan, akan lebih baik bagi mereka untuk pergi sesegera mungkin selagi energi spiritual mereka masih mencukupi. Namun, saat Jonathan mundur dan ingin bergerak, penduduk desa mengepung mereka dan menghalangi mereka. Orang tua, apa yang kalian lakukan? Ujar Stellario dengan dingin sambil memainkan belati di tangannya. Saya dan teman saya hampir mati di lubang ular, dan orang-orangmu menyelamatkan kami. Namun sekarang, anak buahmu menyerang kami tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang sedang terjadi? Sekarang kalian sudah tahu lokasi kami, bagaimana saya bisa mengizinkan kalian pergi? Kata pria tua itu dengan tenang sambil melirik ke arah Jonathan dan Stellario. Jangan khawatir, saya hanya ingin melihat kemampuan kalian. Jika kalian bisa mengalahkan mereka, saya tidak akan mempersulit kalian. Tapi jika kalian kalah, maka kalian tidak ada gunanya bagi rencana kami. Kalau begitu, tidak ada gunanya membiarkanmu hidup. Jonathan menoleh ke arah Abraham setelah mendengar kata-kata itu. Orang-orangmu sangat masuk akal. Abraham menggaruk-garuk kepalanya karena malu. Puan Goldstein, saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Semoga yang terbaik untuk kalian berdua. Saya yakin orang bijak itu punya alasan untuk melakukannya. Ketika Jonathan mendengar apa yang dikatakan Abraham, dia memberi isyarat, dan papan catur ilahi menyusut dengan cepat sebelum mendarat di tangannya. Baiklah, kalau begitu, mari kita bertarung dengan adil. Saya juga ingin mengetahui perbedaan antara kultivator di dunia kecil dan dunia kita. Stellario berjalan ke arah Jonathan. Serahkan wanita itu padaku. Tadi, aku terlalu ceroboh. Saya harus menempatkannya di tempatnya untuk mengembalikan harga diri saya. Sambil menghangatkan tubuhnya, Jonathan mengejek, tidak ada kebanggaan mengalahkan seorang wanita. Mengapa Anda peduli? Tanya Stellario saat titik-titik hitam kecil mulai muncul di wajahnya. Serang, mengikuti raungannya yang dahsyat, serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang dari hidung dan mulut Stellario dan menyerbu ke arah wanita itu. Sedangkan Stellario sendiri, dia melompat ke udara dan berubah menjadi makhluk berbentuk manusia yang murni terbuat dari serangga. Bisakah Anda lebih menjijikkan lagi? Jonathan menyingkir ketika melihat cara Stellario menyerang. Stellario kemudian mengangkat kepalan tangannya yang terbuat dari serangga dan menghantamkannya ke arah pembudidaya wanita itu. Bang! Pembudidaya wanita itu mengangkat tangannya untuk menangkis serangan itu. Saat itu, sebuah lengan yang putih menerobos lengan hitam itu, dan tinju itu mendarat tepat di wajah pembudidaya wanita itu. Serangga di wajah Stellario bergerak menjauh untuk memperlihatkan satu matanya yang merah. Betach, aku akan membunuhmu hari ini. Saat berikutnya, pembudidaya wanita itu menyerang perut Stellario seperti bola meriam. Pukulannya menembus bagian tengah perut Stellario, tapi yang berhasil ia bunuh hanyalah serangga. Stellario menyembunyikan tubuhnya di bawah semua serangga. Tidak mungkin ada yang bisa mengetahui posisinya yang sebenarnya. Jika hal itu terus berlanjut dan kultivator wanita tidak memiliki strategi lain, dia hanya akan terkuras energi spiritualnya dan kalah. Kultivator pria, yang telah berdiri di samping, tidak tahan lagi dan memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan. Dia menyerang ke arah punggung Stellario dengan sebuah pukulan yang sederhana namun kuat. Boom! Terdengar suara ledakan keras. Baik Jonathan dan kultivator pria itu terlempar. Begitu Jonathan mendarat di tanah, dia menerjang maju dengan tubuh yang dipenuhi sisik yang berubah menggunakan energi spiritual.
Aku lawanmu, teriak Jonathan dengan marah saat tangannya berubah menjadi cakar naga. Dia kemudian menancapkan cakarnya ke arah kultivator pria itu. Ambil ini. Kultivator pria itu maju selangkah, dan energi spiritual yang tak ada habisnya dari tinjunya melesat ke arah Jonathan. Dia akan menyerang habis-habisan. Kultivator pria itu berusaha menghabisinya dalam waktu secepat mungkin. Mengubah tangannya menjadi cakar, Jonathan mengangkat tangannya dan menyerang ke arah lengan lawannya. Dia menginjak tanah, melompat ke udara, dan menendang dada kultivator pria itu. Boom! Pembudidaya pria itu terbang ke salah satu rumah di dekatnya. Hal itu membuat penduduk desa ketakutan, dan mereka melihat dengan kaget. Hanya petarung terbaik di desa yang mendapat hak istimewa untuk melayani orang bijak. Khususnya, kultivator pria yang dianggap sebagai yang terkuat. Tak satu pun dari kultivator di desa itu yang bisa melawannya selama 10 ronde tanpa menggunakan senjata apapun. Pembudidaya pria itu mampu memusnahkan 10 musuh sekaligus. Namun, saat ini, dia benar-benar ditekan oleh Jonathan. Itu terlalu mengejutkan bagi semua orang. Jonathan berdiri di alun-alun dan memandangi reruntuhan. Tiba-tiba, dia bisa mendengar suara rantai yang menusuk telinga. Sebuah palu meteor raksasa melesat keluar dari reruntuhan dan langsung menuju ke arah Jonathan. "Cepat, minggir!" seru seseorang. Mengingat kekuatannya yang luar biasa, kultivator pria itu sudah tak tertandingi. Jika dia menggunakan senjata apapun, akan lebih sulit lagi untuk menaklukkannya. Terakhir kali Jonathan melihat palu meteor, itu adalah saat bertarung dengan binatang iblis. Sekarang kultivator pria itu telah mengamuk, sulit untuk berunding dengannya. Jika Jonathan tidak segera menemukan tempat untuk bersembunyi, nyawanya akan terancam. Bab 1226. Palu meteor, yang berukuran sebesar bola basket dan memiliki rantai besi di belakangnya, berubah menjadi bayangan dan menghantam wajah Jonathan. Jonathan menggeser tubuhnya sedikit, membiarkan palu meteor itu terbang melewatinya. "Kita menggunakan senjata sekarang, ya?" Jonathan mencibir. Dengan satu putaran pergelangan tangannya, pedang surga muncul di tangannya. Palu meteor meleset dari sasarannya dan, di bawah manipulasi pembudidaya pria, kembali berayun ke arah Jonathan. "Aku akan menghancurkanmu!" Jonathan berteriak dengan marah sambil mengayunkan pedang surga dengan paksa ke arah palu meteor. Pedang surga sangat tajam. Meskipun Jonathan tidak tahu dari bahan apa pedang itu dibuat, pedang itu tidak pernah mengecewakannya sejak ia memilikinya. Dengan satu kali serangan, palu meteor itu dengan mudah terbelah menjadi dua. Jonathan meraih rantai palu meteor dan menariknya dengan keras, menarik pembudidaya pria itu ke arahnya. "Kau sudah mati." Jonathan menusukkan pedangnya ke dada kultivator pria itu. Namun, pada saat itu, energi spiritual di seluruh alun-alun desa membeku. Tatapan Jonathan bergeser dari kultivator pria yang melayang di udara ke orang bijak yang berdiri di belakangnya. "Kamu tidak ingin bertarung lagi? Cukup." Orang bijak itu mengulurkan tangannya, mencengkeram leher kultivator pria itu, dan perlahan-lahan menariknya ke belakang. Pedang surga perlahan meluncur keluar dari dada kultivator pria. Orang bijak itu menunda sedetik lagi, pedang Jonathan akan benar-benar memutuskan jantung kultivator pria itu. Pada saat itu, Seboxia muncul di belakang Jonathan. Seboxia telah merasakan bahwa orang bijak itu bukanlah seseorang yang bisa ditangani Jonathan. Meskipun tidak ada yang bisa menerobos alam ilahi dan menguasai prinsip surgawi di dunia kecil, masih mungkin bagi seorang kultivator yang telah terjebak di alam ilahi untuk waktu yang cukup lama untuk sepenuhnya memahami teknik tersebut. Misalnya, medan gaya yang dipancarkan oleh orang bijak pada saat itu. Di dunia luar, orang Siulian memancarkan medan kekuatan energi spiritual mereka sendiri ketika mereka berada di alam mereka sendiri. Seorang kultivator yang memasuki alam lain hanya perlu memperluas medan kekuatannya dan dia akan dapat bergerak bebas di alam itu. Namun, ketika orang bijak itu telah melemparkan medan kekuatannya sebelumnya, dia juga berhasil membekukan tubuh Jonathan untuk sesaat. Bagian yang paling menakutkan dari semua itu adalah bahwa Jonathan selalu menggunakan medan kekuatannya selama pertempuran. Dengan kata lain, Jonathan selalu berada di dalam medan kekuatannya sendiri, tapi itu tidak cukup untuk melawan kendali dari orang bijak itu. Jika orang bijak itu berniat membunuh Jonathan, dia pasti sudah menjadi mayat tak bernyawa. Transfigurasi spiritual.
Sebuah kilatan licik melintas di mata orang bijak itu, diikuti dengan senyum puas yang diarahkan pada Jonathan. Anak muda, pedang ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Jonathan mundur selangkah, memperhatikan pria tua itu dengan hati-hati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak dapat memutuskan apakah orang di depannya dapat dipercaya. Jika itu hanya tes sederhana, maka kultivator pria itu tidak menahan diri sama sekali selama pertarungan mereka sebelumnya. Jika dia sedikit lebih lambat dalam reaksinya, dia akan menderita luka parah atau bahkan kematian. Namun, tidak masuk akal jika mereka ingin membunuhnya. Lagi pula, seperti yang dikatakan Stellario, mereka berdua ditakdirkan untuk mati di sarang ular. Karena mereka telah menyelamatkan nyawanya, mereka pasti punya alasan untuk itu. Jangan takut. Orang tua itu tersenyum pada Jonathan dan berkata, saya hanya ingin tahu tentang pedang di tangan Anda. Bisakah kamu menunjukkannya kepadaku? Tidak, jawab Jonathan dengan tegas. Saya perlu tahu niat Anda yang sebenarnya. Mengapa bawahan Anda membawa kami ke sini? Orang tua itu menatap Jonathan. Kemudian, dia melambaikan tangan kepada yang lain. Tinggalkan kami. Saya ingin berbicara dengan dua teman muda kita di sini secara pribadi. Iya, mengikuti perintah orang bijak itu, Abraham dan yang lainnya dengan cepat berdiri dan mundur dari alun-alun. Bahkan dua penjaga yang mengapit orang tua itu juga mundur. Hanya mereka bertiga yang tersisa di alun-alun bersama orang bijak yang tampak menua di depan mata mereka. Bicaralah jika ada yang ingin Anda katakan. Jonathan berseru dengan tidak sabar. Stellario menatap dingin ke arah orang bijak itu dan berkata, jika bukan karena Anda menggunakan medan gaya tadi, saya akan mengendalikan binatang itu dan membunuh pembudidaya wanita itu. Stellario diliputi amarah setelah dikejar tanpa henti oleh seorang wanita. Pria tua itu memandang mereka satu per satu. Pandangannya akhirnya tertuju pada Jonathan. Mungkin sudah terlalu banyak waktu yang berlalu, dan banyak hal yang telah hilang di sungai waktu. Yang saya tahu sekarang hanyalah serpihan-serpihan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Desa kami, yang terletak di luar 180 desa, adalah desa ke-909 yang didirikan oleh nenek moyang kami untuk melarikan diri dari penindasan Yanopolis. Sejak awal berdirinya hingga sekarang, tempat ini telah mengalami banyak perubahan. Kami pernah mengumpulkan kekuatan kami dan menyatakan perang terhadap Yanopolis, tetapi orang-orang pemberani yang berani melawan semuanya tewas di tanah Yanopolis dan tidak pernah kembali ke rumah. Sebenarnya, tidak selalu seperti ini. Pada awalnya, semua 180 desa berkembang pesat di bawah kepemimpinan Yanopolis, bersama-sama melawan invasi binatang iblis. Namun, sekitar 2000 tahun yang lalu, pemberontakan besar terjadi di Yanopolis, yang mengakibatkan peralihan kekuasaan. Keluarga White, yang awalnya memerintah Yanopolis, benar-benar menghilang selama pemberontakan itu. Dikabarkan bahwa mereka pergi keluar kerajaan untuk mencari bantuan untuk membalas dendam. Sejak saat itu, sebuah ramalan telah beredar di seluruh dunia kecil. Dipercaya bahwa hari di mana orang luar datang akan menjadi hari di mana tembok Yanopolis runtuh. Namun, hal ini sudah lama terjadi, dan ramalan ini sudah lama dilupakan. Hanya sedikit orang yang mengingatnya. Stellario menyenggol rusuk Jonathan dengan tajam. Mengapa cerita ini terdengar begitu familiar? Tanyanya. Jonathan menghela napas. Apakah menurutmu hilangnya keluarga White bertumpang tindih dengan munculnya keluarga Whiteley? Stellario berkedip kaget. Kemudian, dengan penuh semangat dia mengibaskan jarinya ke arah Jonathan. Aku sudah menduganya. Saya selalu bertanya-tanya bagaimana keluarga Whiteley tiba-tiba muncul dalam sejarah. Mereka pasti keturunan keluarga White yang menghilang. Jonathan mengangguk setuju. Joshua telah mengungkapkan beberapa rahasia keluarga Whiteley kepadanya sebelumnya. Melihat dua peristiwa dari dua alam, hampir dapat dipastikan bahwa keluarga Whiteley adalah keluarga putih dari Yanopolis. Mereka pasti telah mengubah nama belakang mereka untuk menyembunyikan identitas mereka. Monster seperti apa yang bisa dimusnahkan oleh 8 keluarga tersebut? Bab 1227. Mendengarkan percakapan mereka, pria tua yang berdiri di seberang mereka, menyipitkan matanya ke arah Jonathan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, keluarga Whiteley. Apakah kamu tahu sesuatu? Setelah mendengar itu, Jonathan terdiam selama belasan detik sebelum dia berbicara lagi.
Apa yang saya ketahui hanyalah spekulasi, tapi di tempat kami, ada sebuah keluarga yang tiba-tiba muncul 2000 tahun yang lalu. Selain itu, saya kenal dengan keturunan keluarga tersebut. Menurutnya, keluarganya berasal dari sini. Begitu Jonathan menyelesaikan kalimatnya, pria tua itu menjatuhkan tongkatnya dan meraih lengan Jonathan. "Di mana mereka?" tanya pria tua itu dengan suara bergetar. Seboxia secara diam-diam memancarkan jejak aura hijau dari jari-jarinya, mengubahnya menjadi benang tipis yang melingkari lengan pria tua itu. Jika orang tua itu membuat gerakan tiba-tiba, Seboxia dapat memutuskan lengannya dalam sekejap, secara efektif menetralisir sebagian besar kekuatan tempur orang tua itu. Jonathan menggelengkan kepalanya pada Seboxia. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya pada pria tua itu dan perlahan-lahan mengangkat tangannya. "Pak, tolong kendalikan emosi Anda. Kita belum menjalin hubungan saling percaya. Jika Anda terus bertindak begitu gelisah, kami mungkin harus membela diri, bahkan jika itu berarti Anda akan membunuh kami." Saat itulah pria tua itu menyadari benang tipis yang melilit lengannya. Dia menatap Seboxia, yang berdiri di belakangnya, dan dengan waspada mundur 2 langkah. Meskipun Seboxia belum bergerak sejak kemunculannya, pria tua itu bisa merasakan Seboxia dapat mengancam nyawanya jika perkelahian terjadi. Aku terlalu bersemangat," pria tua itu menjelaskan dengan malu-malu. Namun, jika seorang anggota keluarga White benar-benar telah kembali, itu akan menjadi kunci untuk menghancurkan Yanopolis karena beberapa susunan misterius yang terlarang di Yanopolis hanya dapat dibuka oleh garis keturunan keluarga White. Jonathan dan Stellario saling bertukar pandang, keduanya merasakan sedikit kewaspadaan di mata masing-masing. Sikap pria tua itu terhadap mereka terus berubah sejak dia muncul di sana. Selain itu, bahkan setelah dia memberi tahu mereka tentang ramalan yang berhubungan dengan dunia kecil, Jonathan dan Stellario dapat melihat bahwa pria tua itu masih menyimpan banyak informasi. Jonathan mengeluarkan pedang surga dan mengayunkannya di tangannya. "Puan, Anda telah meminta untuk melihat pedang surga saya. Saya ingin tahu apakah Anda tahu tentang asal-usul pedang ini." Setelah mendapatkan pedang itu di tempat yang berbahaya, Jonathan menamainya pedang surga karena tidak ada tulisan apapun pada pedang itu. Namun, dari reaksi orang tua itu tadi, jelas terlihat bahwa dia mengenali pedang itu. Di masa lalu, Jonathan telah ditarik ke alam ilusi misterius oleh pedang surga lebih dari sekali. Oleh karena itu, ia penasaran untuk mengetahui asal-usul pedang tersebut. Dengan adanya Seboxia di sana, Jonathan tidak takut orang tua itu mencuri pedang tersebut, jadi dia memutuskan untuk mengambil pedang surga dan menyerahkannya. Orang tua itu menerima pedang surga dengan kedua tangan dan berulang kali mengelus pedang dengan jari-jari yang gemetar sambil berkata dengan penuh semangat, "Tidak salah lagi. Ini adalah pedang pembunuh iblis milik keluarga putih. Itu adalah benda yang dimiliki oleh generasi sebelumnya dari kepala keluarga putih. Saya yakin akan hal itu. Orang luar telah memasuki dunia kecil, dan keluarga putih telah kembali. Ramalan itu benar-benar telah terpenuhi. Waktu bagi Yanopolis untuk menemui kehancurannya akhirnya telah tiba." Pedang pembunuh iblis. Mengambil sikap orang tua itu, Jonathan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang surga. Perasaan aneh muncul dalam diri Jonathan saat senjata suci yang telah ia dapatkan tiba-tiba dikenali oleh orang lain. Pria tua itu menatap dengan penuh kerinduan pada cincin penyimpanan di tangan Jonathan. "Anda menyebutkan sebelumnya bahwa anggota keluarga Whiteley telah memasuki dunia kecil. Bolehkah saya tahu berapa banyak dari mereka yang telah datang?" Satu. Pria tua itu menatap Jonathan dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin hanya ada satu dari mereka? Keluarga Whiteley mengalami perubahan besar 10 tahun yang lalu, dan hanya ada satu anggota yang masih hidup sekarang. Jonathan mengalihkan pandangannya ke Stellario dengan agak canggung saat dia berbicara. Jika keluarga Whiteley benar-benar keluarga White dari dunia kecil, 8 keluarga terhormat yang memusnahkan keluarga Whiteley 10 tahun yang lalu telah secara praktis menggagalkan skema keluarga White selama 2000 tahun. "Kenapa kau menatapku?" Stellario menggaruk-garuk kepalanya dengan rasa bersalah. 10 tahun yang lalu, aku baru berusia 13 tahun. Saya tidak membunuh mereka. Sedikit kecurigaan melintas di tatapan pria tua itu saat dia mendengarkan percakapan mereka, tetapi dia tetap diam. Ketiganya mengobrol tentang hal-hal sepele.
Setelah itu, pria tua itu berbalik dan pergi. Abraham dan yang lainnya kembali dan meminta maaf kepada Jonathan dan Stellario sebelum memandu mereka berdua ke sebuah rumah kecil di tepi desa untuk beristirahat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Abraham dan yang lainnya, Jonathan mengeluarkan beberapa spanduk formasi dari sakunya dan menempelkannya di sekeliling ruangan. Kemudian, dia segera memasang susunan misterius kedap suara yang sederhana. Setelah melakukan semua itu, Jonathan baru bisa merasa tenang dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Stellario duduk di samping meja, melihat buah-buahan dan minuman di atasnya. Setelah merenung sejenak, dia menoleh ke arah Jonathan. "Apakah kamu punya air mineral? Berikan saya satu botol." Jonathan menatap Stellario dan dengan santai melemparkan sebotol air mineral kepada Stellario. "Aneh sekali. Anda, penerus keluarga Mallory, seorang ahli dalam menggunakan racun, namun Anda takut mereka akan meracuni Anda." Saat dia berbicara, Jonathan duduk dan memandang Stellario dengan ekspresi geli. "Anda takut mereka meracuni Anda, tetapi tidakkah Anda takut saya melakukan hal yang sama?" Stellario duduk di samping Jonathan, tertawa riang. "Biar kukatakan padamu, saya khawatir mereka akan meracuni saya karena saya mewaspadai keberadaan racun yang unik di dunia kecil ini. Adapun Anda, bahkan jika kamu adalah seorang kultivator yang berspesialisasi dalam menggunakan racun, aku tidak akan takut. Parasit di dalam tubuh saya bahkan dapat mengkonsumsi arsenik sebagai suplemen kesehatan. Yah, tidak mudah bagimu untuk meracuniku." Melihat ekspresi puas Stellario, Jonathan memutar bola matanya tanpa bisa berkata-kata. "Sudah cukup, mari kita bicara bisnis." Jonathan mengambil beberapa bungkus dendeng dari tempat penyimpanannya dan melemparkannya ke arah Stellario. "Karena kamu tidak memakan makanan yang mereka sediakan untuk kita, aku rasa kamu pasti menyadari ada yang aneh dengan desa ini. Menurutmu, seberapa banyak dari kata-kata orang tua itu yang bisa kita percayai?" Sambil mengunyah dendeng, Stellario menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya. Orang tua itu mengungkapkan terlalu banyak informasi, terutama mengenai kepergian keluarga White. "Saya yakin semuanya tidak sesederhana kelihatannya." Jonathan mengangguk setelah mendengar kata-kata Stellario, berbagi sentimen yang terakhir. "Sebenarnya, hal yang paling meresahkan bagiku adalah ekspresi mata orang tua itu ketika dia melihat pedang surga. Orang tua itu menggambarkan dirinya sebagai pahlawan yang melawan penindasan Yanopolis, tetapi saya merasakan keserakahan di matanya. Aku tidak tahu apakah itu hanya imajinasiku saja. Yang pasti itu bukan imajinasimu." Sosok Seboxia perlahan-lahan muncul di samping Jonathan. "Meskipun aku tidak bisa membaca pikirannya, aku bisa merasakan fluktuasi vitalitasnya. Saat membahas pedang surgamu, aura orang tua itu mengalami perubahan yang aneh." Bab 1228. Seboxia mengkhususkan diri dalam menangani kekuatan hidup dan sangat sensitif terhadap pergerakan Vita. Bahkan Jonathan dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan pria tua itu. Ada yang tidak beres dengan tempat ini. Stellario memainkan pisau kecil di tangannya. "Jonathan, karena kita semua setuju bahwa ada masalah di sini, mengapa kita tidak pergi jalan-jalan malam?" "Jalan-jalan malam." Jonathan merenungkan kata-kata Stellario dan mengangguk sedikit. "Baiklah kalau begitu, mari kita lanjutkan ide itu." Hari sudah malam ketika keduanya tiba. Saat mereka selesai beristirahat, langit telah benar-benar gelap. "Sudah waktunya, Jonathan," bisik Stellario mengingatkan. Jonathan mengambil posisi duduk di atas tempat tidur kayu, meregangkan otot dan persendiannya secara halus setelah mendengar kata-kata itu. "Apa yang terjadi di luar sana?" Stellario mendapati sekelompok serangga kecil mengelilinginya. Seni keluarga Mallory dalam memanipulasi parasit untuk keuntungan mereka benar-benar mempesona. Mereka tidak hanya mampu menggunakan parasit untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, tetapi fakta bahwa Stellario memanfaatkannya untuk tujuan investigasi juga membuka mata Jonathan akan kemampuan mereka. "Seperti yang Anda duga, desa ini mungkin terlihat tenang, tetapi dijaga ketat. Setidaknya ada 30 pembudidaya alam dewa fase lanjut yang ditempatkan hanya beberapa meter jauhnya," lapor Stellario. 30. Wajah Jonathan berubah. Meskipun 30 orang mungkin tidak tampak seperti jumlah yang besar, mereka lebih dari cukup untuk mendominasi posisi strategis dari segala arah,
dengan mudah menyegel rute pelarian yang memungkinkan untuk mereka berdua. Apa yang ditakutkan oleh penduduk desa itu? Ketakutan Jonathan terus bertambah. Dia memiliki firasat buruk bahwa jika mereka tidak pergi, dia dan Stellario akan menemui ajalnya. Lanjutkan dengan rencana awal. Jonathan berkata, secara bersamaan mengulurkan tangan dan melemparkan lonceng perunggu untuk melindungi mereka dari atas. Setelah memastikan bahwa energi spiritual mereka terkandung di dalam lonceng, Stellario mengulurkan tangannya. Dari punggung tangannya, segerombolan serangga hitam dengan cepat muncul, mengambil alih dua tempat tidur kayu. Hanya dalam beberapa saat, serangga-serangga yang padat itu, di bawah kendali Stellario, secara bertahap mengambil bentuk dua orang yang berbaring di tempat tidur. Aku butuh sari darahmu, Stellario berucap. Sebuah gelombang energi spiritual menelusuri luka di ujung jari Jonathan, dan dia menjentikkan tangannya, membiarkan darahnya jatuh ke satu kelompok serangga. Stellario juga mengikuti dengan menjatuhkan sari darahnya ke kelompok serangga lainnya. Saat darah mereka bercampur dengan serangga, seakan-akan tetesan air jatuh ke dalam minyak yang mendesis, menyebabkan serangga-serangga itu bersaing secara sengit untuk mendapatkan makanan. Stellario kemudian melakukan segel tangan, menyebabkan kedua kelompok serangga mengalami transformasi, secara bertahap menjadi seperti Stellario dan Jonathan. Jonathan memejamkan mata dan mengambil waktu sejenak untuk merasakan situasinya. Kemudian, dia melihat ke arah Stellario dengan takjub. Dia dapat merasakan bahwa kedua kelompok serangga itu sangat mirip dalam hal aura dan energi spiritual. Jika seseorang hanya mengandalkan energi spiritual untuk mendeteksi keberadaan mereka, akan mustahil untuk membedakan apakah mereka adalah orang sungguhan atau bukan. Keluarga Mallory memang pandai dalam melakukan trik-trik yang menakutkan. Jonathan mengacungkan jempol kepada Stellario. Stellario dengan santai memasukkan beberapa pil peremajaan roh ke dalam mulutnya dan tertawa kecil. Anda belum melihat yang lebih mengerikan. Jonathan mengendalikan jangkauan perlindungan dari lonceng perunggu di atas kepala mereka, mempersempitnya hingga hanya mencakup dirinya dan Stellario. Kemudian, dia perlahan-lahan melepaskan kedua bentuk itu. Dengan hati-hati, mereka menunggu selama beberapa menit, dengan penuh perhatian mendengarkan tanda-tanda aktivitas di luar. Hanya ketika tidak ada suara atau gerakan lain, Jonathan melanjutkan untuk membentuk segel tangan, mengaktifkan teknik ekstraksi elemen. Mereka berdua perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah, turun ke kedalaman sekitar 30 meter. Di dalam dunia kecil, indera spiritual para pembudidaya alam dewa bisa menjangkau paling banyak beberapa meter di bawah tanah. Meskipun demikian, jarak yang mereka tempuh sudah cukup untuk memastikan keselamatan mereka. Di bawah tanah, Jonathan terus maju untuk beberapa waktu, berjalan lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan naik ke permukaan. Rumah yang telah disiapkan oleh orang tua itu untuk mereka terletak di pinggiran desa. Meskipun mereka tidak menempuh jarak yang jauh, namun mereka sangat jauh dari pusat desa. Setelah kembali ke permukaan tanah, Stellario melepaskan cengkeramannya pada lengan Jonathan. Teknik macam apa itu? Anda bisa bebas bergerak di atas tanah, namun saya harus memegang lengan Anda. Itu sangat aneh. Apa kau pikir aku senang dicengkeram oleh seorang pria? Jonathan membalas dengan cemberut di wajahnya. Cukup dengan olok-oloknya. Jika kita ingin pergi dengan selamat, kita harus kembali ke gua di dekat tebing. Saat kita tiba tadi, aku menyuruh Seboxia mengawasi formasi portal. Itu adalah portal dua arah, jadi kita seharusnya bisa kembali ke kolam. Stellario menghela nafas tak berdaya setelah mendengar itu. Seandainya kita bekerja sama dengan Seboxia di siang hari dan menyingkirkan Abraham dan anak buahnya, kita tidak perlu melalui masalah ini dan berkelana di tengah malam. Kamu hanya gelandang di Senin pagi, ejek Jonathan, maksud saya, tentu saja, Seboxia bisa menangani mereka di siang hari, tapi bagaimana kita bisa melarikan diri dari sarang ular? Bagaimana dengan saat kita dalam perjalanan ke sini? Stellario membalas, kenapa kamu tidak menyarankan dari tadi? Jonathan bertanya dengan acuh tak acuh sambil menatap Stellario. Tak bisa berkata-kata, Stellario hanya bisa memiringkan kepalanya dan melihat sekeliling. Dia mengamati bahwa desa itu terletak di tengah-tengah topografi yang unik, dengan puncak-puncak yang mengelilinginya seperti mulut gunung berapi. Adapun gua yang terhubung dengan kereta gantung, mudah terlihat hanya dengan mengangkat pandangan ke atas.
Keduanya dengan cepat berjalan melewati ladang di luar desa dan segera tiba di bawah kereta gantung. Jonathan, tidak ada yang menggunakan kereta gantung ini sejak kita tiba. Bukankah terlalu berani jika kita melarikan diri dengan menggunakannya? Stellario bertanya. Silakan saja tinggal di sini jika Anda tidak keberatan mati di sini. Jonathan menanggapi dengan santai. Dia kemudian dengan cepat mengeluarkan sebuah alat ramping yang menyerupai kaki bagian bawah dengan 4 roda. Memanfaatkan energi spiritualnya sebagai perpanjangan lengannya, Jonathan naik dengan cepat, dengan terampil mendarat di atas kabel baja. Klik, suara mekanis yang tajam terdengar sangat jelas dalam kegelapan malam. Stellario melihat perangkat di kabel itu, merasa sedikit bingung. Apa sebenarnya benda itu? Itu adalah alat pemanjat tali, salah satu alat khusus yang digunakan oleh pasukan khusus, jawab Jonathan sambil tersenyum ceria. Dia kemudian membalikkan tangannya dan menghasilkan tali ajaib, memberikan ayunan ringan sebelum melilitkannya ke alat tersebut. Pegang talinya, Jonathan menginstruksikan dengan penuh percaya diri. Inilah yang terjadi jika para pembudidaya gagal mengikuti perkembangan teknologi, kata Jonathan. Dengan itu, dia dengan ringan menekan tombol di tangannya, dan alat pemanjat tali itu mengeluarkan suara yang tajam, mendorongnya dengan cepat ke ujung kabel baja. Itu keren. Stellario menahan kegembiraannya. Setidaknya butuh waktu 20 menit untuk menaiki kabel menuju gua di kejauhan, tapi alat pemanjat tali itu membawa mereka lebih dekat ke gua yang berada di antara awan dan kabut dalam waktu singkat. Dalam waktu kurang dari 3 menit, mereka sudah berada di dekat gua. Saat Jonathan menarik tali ajaib, dia dan Stellario mendarat dengan anggun. Dengan kecepatan itu, bahkan jika ada orang yang menyadarinya, mereka berdua sudah tertinggal jauh di belakang. Namun, saat senyum kelegaan akan menghiasi wajah mereka, Jonathan tiba-tiba merasakan kilatan dingin melesat ke arahnya, menyasar wajahnya. Bab 1229. Siapa yang berani masuk ke tanah terlarang ini? Setelah raungan yang memekakkan telinga itu, ujung tombak melesat tepat di depan Jonathan. Ujung yang tajam itu hanya tinggal setengah inci lagi menusuk dahinya ketika sebuah lengan yang putih dan setengah ilusi terulur dari dadanya dan meraih batang tombak yang panjang itu. Itu adalah seboksia. Keringat dingin membasahi dahi Jonathan. Orang itu sangat cepat dengan tombaknya. Sebenarnya, saya telah merasakannya saat dia menyerang. Namun, kecepatan serangannya yang menakutkan membuat saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Meskipun aku sudah memegang lonceng perunggu dan bisa memanggilnya dengan satu pikiran, tidak ada waktu bagiku untuk menggunakannya. Jika bukan karena seboksia, tombak itu mungkin sudah menembus kepalaku, dan aku akan mati. Dia melihat ke arah orang yang melempar tombak itu. Itu adalah kepala penjaga yang telah menerima perintah untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap semua orang ketika saya tiba di sini hari ini. Saya pikir mereka sangat ramah pada saat itu. Siapa yang tahu mereka akan berusaha keras saat menyerang. Mereka bahkan tidak bertanya mengapa saya datang ke sini sebelum mencoba membunuh saya. Sementara itu, terlihat jelas bahwa kepala penjaga agak terkejut melihat lengan yang tiba-tiba muncul dari dada Jonathan. Sesaat kemudian, bagaimanapun, pria itu berteriak dan memukul batang tombak itu dengan keras dengan telapak tangan kirinya. Sebuah pola aneh muncul pada batang tombak segera setelah dia melakukan itu. Saat rumbai merah tombak itu bergoyang, ia menghasilkan kekuatan destruktif yang menghancurkan lengan seboksia dalam sekejap mata. Jonathan mundur dan mundur ke tepi gua. Di belakangnya terbentang jurang dengan jurang setinggi 1000 kaki. Seboksia perlahan-lahan muncul di sampingnya, dengan ekspresi muram. Lengan kanannya juga berangsur-angsur beregenerasi berkat kekuatan pemulihan energi spiritual. Ini adalah formasi penghancuran spiritual. Item sihir seperti itu secara khusus untuk mematahkan mantra energi spiritual, terutama perisai roh. Melawan senjata-senjata ini, perisai roh hampir sama efektifnya dengan kertas. Kita harus menghadapi situasi ini dengan hati-hati. Mengaktifkan mata spiritualnya, Jonathan mempelajari tombak yang dipegang oleh kepala penjaga. Batangnya berwarna hitam pekat, dan permukaannya tampak halus. Namun, setiap inci dari tombak itu dipenuhi dengan tanda yang rumit. Bukan hanya tombak panjangnya yang memiliki tanda-tanda itu. Bahkan tombak-tombak para penjaga lain yang bergegas mendekat juga dihiasi hal yang sama. Jonathan sedikit khawatir dengan pemandangan itu.
Bab teknik naga suci kuno tentang informasi lain-lain berisi catatan tentang pemurnian senjata. Penilaian sebuah benda magis tergantung pada bahannya, teknik yang digunakan untuk membuatnya, dan tanda-tandanya. Ketiga aspek tersebut sangat diperlukan. Bahkan di antara benda-benda magis yang saat ini tersedia di luar, termasuk milik 8 keluarga terhormat dan sekte-sekte tersembunyi, sebagian besar adalah senjata biasa yang terbuat dari bahan yang agak lebih baik. Beberapa benda magis memiliki tanda untuk manipulasi ukuran yang diukir di atasnya, yang memungkinkan seseorang untuk mengontrol panjang dan lebar senjata melalui energi spiritual. Benda-benda yang dapat menghasilkan serangan yang tidak terduga sudah dianggap sebagai benda magis kelas atas. Adapun senjata yang digunakan orang-orang ini, semuanya sepenuhnya ditutupi dengan tanda. Salah satu dari mereka bisa menjadi senjata pamungkas yang akan diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan besar. Tidak mungkin apa yang dikatakan orang tua itu tentang orang-orang ini hanyalah penduduk desa yang dianiaya oleh Yanopolis adalah benar. Saya telah melihat senjata yang digunakan oleh Grayson dan yang lainnya dari desa gunung. Di desa-desa miskin, mustahil menemukan senjata yang layak, apalagi yang bertuliskan tanda seperti itu. Paling-paling, mereka hanya bersenjatakan tulang binatang yang diasah. Sambil berdiri setengah dalam bayang-bayang, Stellario tiba-tiba berkata kepada Jonathan dengan suara parau, mereka adalah orang-orang yang datang dari bawah. Jonathan menoleh ke arah Seboxia dan bertanya, bisakah kamu mengalahkan mereka? Dengan mudah, jawabnya dengan tenang. Sambil memegang manik-manik spiritual di tangannya dengan erat, dia mulai berjalan ke depan. Sementara itu, Jonathan menghunus pedang surga miliknya, memutar pergelangan tangannya, dan mengayunkannya ke belakang. Serangkaian lolongan yang menyakitkan terdengar dari dasar tebing. Terlepas dari tingkat kultivasi para pembudidaya alam dewa yang mengesankan, mereka tidak dapat mencegah diri mereka sendiri untuk jatuh. Dari ketinggian lebih dari 200 meter itu, bahkan seseorang dengan kaliber mereka hanya memiliki kesempatan tipis untuk menghindari kematian mereka. Pertahankan satu yang hidup. Jonathan berseru dengan dingin sebelum berubah menjadi bayangan dan menyerbu masuk ke dalam gua. Senjata para penjaga memiliki tanda untuk menghancurkan secara spiritual, namun Jonathan dan yang lainnya menggunakan cara lain untuk menghindari penggunaan mantra energi spiritual. Baik parasit Stellario maupun pedang dan pelat formasi Jonathan tidak terpengaruh oleh tanda tersebut. Satu-satunya orang yang tidak menggunakan senjata apapun adalah Seboxia. Sebagai gantinya, dia menggunakan cadangan prinsip of life. Meskipun kekuatan hidup bukanlah kekuatan prinsip, itu adalah manifestasi langsung dari prinsip of life. Dalam hal kekuatan hidup berada satu tingkat di atas energi spiritual. Total ada 12 penjaga. Jonathan dan Stellario masing-masing menahan 2 orang sementara Seboxia menahan 8 pembudidaya yang tersisa sendirian. Kekuatan kehidupan hijau berkelok-kelok di antara mereka seperti pisau tipis di mana satu gerakan yang salah akan berarti kematian. Dalam waktu kurang dari 30 detik, ke-12 penjaga terbaring di tanah di dalam gua. 10 dari mereka telah dikuras habis tenaga hidupnya oleh Seboxia dan berubah menjadi tubuh-tubuh yang mengerut, dan dia akan melakukan hal yang sama pada 2 penjaga yang tersisa jika Jonathan tidak menghentikannya. Periksa situasi di luar, kata Jonathan kepada Stellario dengan nada tenang. Stellario berlari ke pintu masuk gua dan melihat ke arah bawah gunung. Mereka sedang memanjat tebing. Mereka akan sampai di sini dalam waktu kurang dari 1 menit. Sambil meraih kepala penjaga, Jonathan menggeram, beritahu saya bagaimana cara mengaktifkan formasi portal. Bahkan jika kau mengancam akan membunuhku, aku tidak akan memberitahumu apapun, jawab pria berlumuran darah itu sambil tersenyum pahit. Lemparkan dia ke dalam ruang ilahi. Kamu lebih tahu dari aku bagaimana menyiksa orang lain, Jonathan berucap sambil melemparkan pria itu ke Seboxia. Bibirnya melengkung menjadi senyuman tipis saat mendengarnya. Dengan satu gerakan cepat, dia memasuki medan kesadaran kepala penjaga. Di dalam ruang ilahi, dia dapat dengan bebas mengendalikan perjalanan waktu dalam pikiran seseorang. Saat berada di Doveston, dia telah menjebak Jonathan di dalam ruang tersebut, membuatnya merasa seolah-olah dia telah menghabiskan 10.000 hari di sana, padahal, pada kenyataannya, hanya 10 menit yang telah berlalu. Karena waktu hampir habis, Jonathan merasa yang terbaik adalah membiarkan Seboxia berurusan dengan kepala penjaga.
Meskipun begitu, dia masih khawatir. Dia melemparkan penjaga lain ke Stellario dan berkata, kamu bertugas untuk mengorek informasi dari yang satu ini. Nanti, kamu bisa mengonfirmasikannya dengan informasi apapun yang didapat Seboxia. Saya tidak tahu bagaimana cara memeras informasi, tapi menyiksa orang lain adalah sesuatu yang terbuka untuk saya lakukan. Dengan itu, Stellario mengangkat orang itu dengan satu tangan, lalu menusukkan tangannya yang lain ke dalam dada orang itu. Sementara itu, Jonathan berdiri di pintu masuk gua dan menatap ke bawah. 5 elemen Dewa Naga, tembok bumi. Tidak lama setelah dia mengucapkan kata-kata itu, sebuah gelombang besar energi spiritual mengalir ke lereng gunung di bawah kakinya. Menggunakan teknik ekstraksi bumi pada bebatuan menghabiskan banyak energi, jadi setiap kali dia menggunakan teknik itu sebelumnya, dia selalu mencoba yang terbaik untuk menghindari medan berbatu. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik itu pada bebatuan dalam skala besar. Saat energi spiritualnya dengan cepat habis, lereng gunung mulai bergeser di bawah kakinya seperti air yang beriak. Dengan wajah pucat, dia memberi isyarat dengan kedua tangannya dan berteriak. Mati, bab 1230. Bam, 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 paku-paku batu tiba-tiba melesat di antara gunung-gunung, menjatuhkan para pendaki dan menusuk mereka. Untuk sesaat, teriakan kesakitan dan kemarahan memenuhi udara saat Jonathan menggunakan teknik ekstradisinya untuk menghabisi para pembudidaya yang berada di dekat pintu masuk gua. Di kaki gunung, bagaimanapun, segerombolan besar sosok terus bergegas menuju gua. Setelah memasukkan 3 pil peremajaan roh ke dalam mulutnya, Jonathan tidak membuang waktu untuk membuat serangkaian segel tangan. Hancurkan, teriaknya, suaranya seperti gemuruh guntur yang menggelegar. Detik berikutnya, bongkahan batu dari permukaan tebing meledak dan jatuh ke tanah. Tidak butuh waktu lama sebelum gunung-gunung dalam radius 100 meter dari Jonathan hancur dan runtuh dengan kecepatan sangat tinggi. Boom, 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 debu dan puing-puing menyelimuti seluruh lembah, dan ketenangan desa itu seketika hancur. Saat api yang tak terhitung jumlahnya menyala di desa yang jauh, beberapa anak panah tiba-tiba merobek langit ke arah Jonathan. Dengan lambaian cepat tangan kanannya, ia menyulap bola cahaya keemasan yang dengan mulus berubah menjadi lonceng yang sangat besar. Ding, ding, ding. Ada kilatan cahaya saat 3 anak panah setajam silet memantul dari perisai cahaya keemasan lonceng dan menghilang ke dalam pegunungan. Namun, sebelum Jonathan dapat menarik napas, dia melihat kilatan pedang saat sabit malaikat maut menghantam lonceng tersebut. Sayangnya, hantamannya begitu kuat sehingga langsung membuat Jonathan terpelanting ke belakang. Lebih buruk lagi, gesekan yang ditimbulkan oleh sepatunya yang bergesekan dengan tanah menimbulkan bau terbakar. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Jonathan segera melemparkan divine chessboard miliknya. Cepatlah dengan interogasi. Aku tidak tahan lagi, katanya sambil melirik ke arah selusin sosok yang telah mendarat di gua. Kemudian, hanya dengan jentikan jarinya yang lembut, Jonathan menempatkan papan catur di belakangnya dan melebarkannya hingga menjadi dinding kokoh yang membelah gua menjadi 2. Setelah punggungnya menempel dengan kuat pada papan catur, Jonathan menginjak tanah. Hampir seketika, pintu masuk gua tampak meleleh saat sebuah tangan tak terlihat menjepitnya dengan kuat, benar-benar menghalangi orang lain untuk masuk atau keluar. Boom, boom, boom. Suara dentuman keras dari luar gua dengan cepat menyusul sementara Jonathan dan selusin orang yang terperangkap di dalamnya jatuh ke dalam kegelapan. Mengapa kamu mengkhianati desa kami, Jonathan? Teriak seseorang dengan marah. Jonathan bersandar pada papan catur ilahi sambil mencoba mencari suara itu, dan untungnya, tidak butuh waktu lama. Abraham, boom, sebuah pedang menebas Jonathan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, tapi untungnya, dia telah mengaktifkan formasi pengubah ruang Divine Chessboard dan menteleportasi dirinya sendiri sejauh 10 meter. Meskipun kultivator seperti Jonathan sudah sangat kuat, satu aturan dasar yang selalu mereka ikuti adalah menemukan sumber cahaya jika memungkinkan. Tidak masalah meskipun sumber cahaya itu lemah dan redup, seperti cahaya lilin di gudang besar. Kebanyakan orang masih akan buta seperti kelelawar dalam keadaan seperti itu, tetapi bagi para kultivator, itu sudah cukup bagi mereka untuk melihat setiap sudut dan celah ruang tempat mereka berada.
Namun, sekarang setelah pintu masuk gua ditutup dan bagian dalamnya disegel oleh papan catur ilahi, bagaimana mungkin ada orang yang bisa menemukan cahaya dalam kegelapan gulita? Akibatnya, semua orang tidak bisa lagi mengandalkan penglihatan mereka dan harus menunjukkan lokasi satu sama lain dengan menggunakan suara. Dengan itu, Jonathan berdiri di sudut, dengan hati-hati mendeteksi suara paling lembut di sekelilingnya. "Saya tidak tahu mengapa Anda menyelamatkan kami," katanya sambil membentuk segel tangan dan menghilang dari tempatnya. Berkat itu, 3 bilah yang terbang tanpa ampun ke arahnya meleset dari sasaran dan tertanam di dinding gua. Mungkin kalian hanya bodoh dan ditipu oleh ketua kalian, atau mungkin, kalian semua sama seperti dia dan menyelamatkan kami hanya untuk motif tersembunyi kalian sendiri. Bagaimanapun, saya berhutang budi pada kalian, jadi saya akan membalasnya hari ini dengan mengorbankan nyawa kalian. Jonathan menambahkan, sambil berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Saat para penduduk desa terus melesat ke sekeliling sampai indera spiritual mereka akhirnya sampai ke lokasi Jonathan, kilatan cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menerangi terowongan. Karena mata semua orang sudah lama menyesuaikan diri dengan kegelapan, granat kilat Jonathan segera membuat mereka buta sementara. Jonathan, sebaliknya, telah mempersiapkan diri untuk pertarungan saat dia menutup matanya dan menyalurkan Grim Reaper dalam dirinya, tanpa emosi. Dengan pedang surga di tangan, dia menerjang melalui semburan cahaya, memotong banyak pedang dan secara brutal mengiris beberapa tenggorokan saat dia melakukannya. Darah menyembur di mana-mana, dan dalam hitungan detik, 6 orang yang telah memasuki terowongan gua tergeletak tak bergerak dalam genangan darah. Setelah menyadari bahwa orang-orang di sekitar mereka berjatuhan seperti lalat, 7 orang lainnya buru-buru mendapatkan kembali ketenangan mereka dan melompat ke arah dinding gua di dekatnya. Meskipun tindakan mereka tidak dapat secara efektif menyingkirkan mereka dari jangkauan serangan Jonathan, terutama mengingat betapa sempitnya terowongan itu, hal itu masih dapat mengurangi kemungkinan menjadi target fatal berikutnya. Paling tidak, mereka tidak perlu mencemaskan tentang serangan diam-diam dari belakang jika mereka semua bersandar ke dinding. Itu adalah perilaku naluriah yang telah digunakan dan disempurnakan oleh semua orang selama bertahun-tahun pertempuran, tetapi sebelum mereka bisa melakukan apa-apa lagi, sebuah teriakan terdengar di kejauhan. Dia bisa mengendalikan dinding gua. Setelah mendengar itu, naluri pertama para penyintas adalah menjauh dari dinding, tapi saat itu sudah terlambat untuk menyelamatkan situasi. "Kembali," Jonathan berkata dengan datar sambil berdiri di tengah terowongan. Apa yang terjadi selanjutnya mengguncang 7 orang yang selamat, termasuk Abraham, sampai ke akar-akarnya. Tentakel-tentakel mulai menjulur dari dinding dan melilit orang-orang itu, menyeret mereka kembali ke permukaan yang dingin dan keras. Saat itu, api kecil menyala di kejauhan, yang ternyata adalah api spiritual yang ditenagai oleh energi spiritual murni dan menari-nari di telapak tangan Jonathan. Ia mengertakkan gigi sambil menatap ketujuh pria yang tertanam di dinding. Saya menggunakan semua energi spiritual dan mantra saya untuk menaklukkan mereka, tapi berapa harganya? Aku harus kehilangan kendali atas dinding batu luar. Itu juga tidak membantu karena mereka sangat berjuang. Jika aku menurunkan kewaspadaanku sedikit saja, hanya masalah waktu sebelum mereka melepaskan diri dari pengekangan. Di saat yang sama, suara Stellario terdengar dari balik Divine Chessboard. "Kita sudah selesai, Jonathan." Mendengar itu, Jonathan akhirnya menghela napas lega. Tanpa basa-basi, ia memerintahkan Divine Chessboard untuk mengecil kembali menjadi seukuran telapak tangan sebelum membiarkannya jatuh ke tangannya. Stellario, di sisi lain, menyeret mayat yang hampir dilucuti sampai ke tulang oleh serangga pemakan daging dan melemparkannya ke tanah begitu saja. "Kita bisa keluar dari sini dengan menggunakan formasi portal, tapi itu akan membutuhkan energi spiritual yang sangat besar dan lencana Zamrud milik desa. Aku yakin kita bisa menemukan lencana itu di dalam tas penyimpanan orang-orang ini," katanya dengan tenang. Mendengar itu, Jonathan memerintahkan, "Selain Abraham, aku serahkan sisanya padamu, Seboksia. Tangani mereka sesuai keinginanmu." Bersambung.